Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Arman selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan secara singkat mengenai materi teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Perkenalkan, nama saya Wiwi Dwi Utami dengan NPM 181 dari kelas 4D PGSD. Yang pertama yaitu teori behaviorisme oleh Skinner. Dalam teori ini, belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam memori manusia. Jadi, ketika kita sedang belajar, maka pikiran harus fokus. Hasilnya dapat diukur dengan berbentuk perilaku atau dapat terlihat cara mengamatinya, yaitu dengan belajar pengetahuan, dengan tes belajar, sikap dengan observasi belajar, keterampilan dengan praktik. Teori ini lebih banyak diyakini karena teori ini masih digunakan dan diterapkan. Teori ini juga digunakan dalam belajar karena ada stimulus atau pancingan dari guru. Guru-guru perlu mengulang-ulang jika siswa belum paham. Alasan media sangat penting digunakan yang pertama yaitu memberikan stimulus menarik, yang kedua penguatan konten, yang ketiga bisa pengulangan secara konsisten. Yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi oleh Atkinson dan Shiffrin. Belajar adalah menyandingkan informasi atau menyerap, terjadi encoding dan decoding. Memori manusia tidak bisa menyimpan semua untuk diingat. Implikasi teori ini dalam pembelajaran yaitu pembelajaran harus menarik untuk siswa karena yang menarik mudah diingat. Yang ketiga yaitu teori perilaku kognitif oleh Robert Gagne. Belajar adalah proses membangun peserta didik harus memiliki keterampilan persyaratan untuk setiap keterampilan baru. Teori pembelajaran ini dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Yang keempat yaitu teori sistem dan desain pembelajaran sistematis oleh Garnier dan Bright. Teori belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Yang kelima, teori aktivisme sosial oleh John Dewey. Belajar adalah melalui pengalaman nyata atau sosial dengan prinsip eksperimen atau langsung. Belajar yaitu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Belajar yang baik yaitu terdapat interaksi dengan sesuatu yang nyata. Dengan adanya media pembelajaran akan lebih menyenangkan. Yang keenam adalah teori kognitif sosial oleh Albert Bandura. Belajar yaitu pada saat berkelompok disebut belajar yang baik dari interaksi antara perilaku, lingkungan, serta faktor siswa. Siswa belajar melalui pemodelan seperti guru atau teman siswa, serta motivasi dibentuk oleh kepercayaan diri siswa. Yang ketujuh yaitu teori scaffolding oleh Levi-Vygotsky. Belajar terjadi karena perkembangan di memori atau di otak manusia. Melalui kognitif oleh perbedaan individu dan budaya, belajar harus dengan kondisi yang ramai, karena terdapat zona belajar di mana tubuh berkembang dan dibantu scaffolding yaitu guru atau alat bantu belajar yang baik, yaitu dibantu oleh ahlinya, media yang memungkinkan untuk mendatangkan ahli lewat via Zoom dan sebagainya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu teori perkembangan anak oleh Jean Piaget. Belajar terjadi yang pertama pada otak atau memori manusia karena terdapat interaksi anak. Belajar harus sesuai dengan tahapan perkembangan seperti sensori, motor, perahu, operasional konkret, serta operasi format. Ketika mereka menghadapi yang tidak tahu atau tidak sesuai, maka akan terjadi desilqualibrium, yaitu ketidakseimbangan, dan proses merespon dengan asimilasi, yaitu pengetahuan yang sudah ada kemudian ditambahkan dengan pengetahuan baru, dan akomodasi yaitu mengubah pandangan mereka. Selanjutnya yang kesembilan yaitu teori discovery learning oleh Jeremy Brunner. Belajar adalah interaksi dengan lingkungan di mana belajar yang terbaik yaitu siswa menyelidiki atau mencari tahu sendiri anak-anak untuk mengingat
yang baik, yaitu dengan menemukan konsep sendiri melalui identik dapat menemukan hal yang terbatas. Yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah teori multiple inteligensi oleh Howard. Siswa itu berbeda-beda sehingga guru harus memvalidasi masing-masing siswa, dan guru harus menjadi linguistik atau pembicara dalam pembelajaran. Itu saja ringkasan materi tentang teori-teori belajar yang mendukung pembelajaran ICT. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.